Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali di pembahasan soal kali ini. Saya akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin, yang mana dari soal kemarin di seri 1 sudah dibahas dari soal nomor 1 sampai dengan 15. Nah, dari yang sekarang adalah soal selanjutnya, yaitu soal nomor 16. Kita akan bahas kembali sampai tuntas. Oke teman-teman, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan langsung memulainya. Yaitu soal yang pertama adalah urutan surat dan ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikenal dengan istilah A. Itsbati, B. Tauqifi, C. Asbabun nuzul, D. Isyiraki, E. Jazi. Nah, jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu Tauqifi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ayat yang diterima oleh Rasulullah tidak seperti susunan mushaf yang dijumpai sekarang. Nah, mengenai urutan ayatnya, para ulama itu bersepakat bahwa urutan tersebut bersifat tauqifi. Nah, bersifat tauqifi maksudnya bersumber dari keterangan Rasulullah, namun berkaitan dengan urutan surah. Para ulama tidak satu pendapat. Nah, jadi jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu tauqifi. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam beberapa ragam. Beliau menjelaskan bahwasanya wahyu yang sangat berat diterimanya adalah dalam bentuk A. Suara di balik tabir, B. Suara seperti gemerincing lonceng, C. Suara langsung dari malaikat Jibril, D. Suara dalam mimpi, E. Suara yang menggema. Nah, jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu suara seperti gemerincing lonceng. Nah, di sini dibahas ada beberapa ragam bentuk saat Nabi Muhammad menerima wahyu. Nah, bentuk yang pertama adalah beliau seperti mendengar suara gemerincing lonceng. Nah, beliau menjelaskan bahwa cara inilah yang paling berat beliau rasakan. Nah, untuk jawabannya itu adalah B, teman-teman. Lanjut kita ke nomor berikutnya, yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut. Kecuali A, di antara ayat-ayat itu ada yang nasyik dan mansuk. B, untuk memudahkan menghafal ayat-ayat. C, untuk meringankan beban Nabi Muhammad dalam menghafal ayat. D, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. E, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Nah, untuk soal nomor 18 itu jawabannya adalah teman-teman, yaitu di antara ayat-ayat itu ada yang nasyik dan mansuk. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap dan atau berangsur-angsur. Keterangan mengenai ini bisa dibaca pada surat Al-Isra ayat 106 dan surat Al-Furqan ayat 32. Hikmahnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam option di atas kecuali A. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu di antara ayat-ayat itu ada yang nasyik dan mansuk. Oke. Bagi teman-teman yang memiliki jawaban berbeda, silahkan
dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Kita saling koreksi karena di sini kita adalah belajar bersama. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu sampai saat ini kita masih mengenal istilah Al-Quran gundul, yaitu yang ditulis atau dicetak tanpa menyertakan tanda baca. Orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah A. Al-Khalil, B. Muawiyah, C. Abu Aswad ad-Du'ali, D. Abu Hasan al-Ash'ari, E. Abu Mansur al-Maturidi. Nah, untuk jawaban dari soal ini yaitu C teman-teman, yaitu Abu Aswad ad-Du'ali. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Abu al-As'ad ad-Du'ali adalah orang yang pertama kali merumuskan tanda baca pada Al-Quran atas perintah Ziyad ibnu Abihi atau gubernur Basrah. Nah, hal itu terlaksana di bawah kepemimpinan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, itu penjelasan singkatnya teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Al-Quran berfungsi sebagai mausyah. Hal ini terdapat dalam surat Al-Quran surat Al-Jaziyah, B. Quran surat Yunus, C. Quran surat Al-Jaziyah, D. Quran surat Ali Imran, E. Quran surat Al-Baqarah. Nah, untuk jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu Quran surat Yunus. Nah, di dalam Quran surat Yunus itu Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, pengajaran dan peringatan dari Tuhan kamu, syifa atau obat bagi apa-apa yang ada dalam hati, huda atau petunjuk, dan rahmah, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman." Maka dari ayat di atas kita bisa ketahui 4 fungsi Al-Quran, yaitu mau'izah, nasihat atau syifa, obat, huda, petunjuk, dan rahmat, kasih sayang. Nah, jadi jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu Quran surat Yunus. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Al-hadits yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matanya disebut dengan hadis A. Marfu, B. Syahih, C. Mutawatir, D. Ahad, E. Maudlu. Nah, jawabannya itu adalah B teman-teman, yaitu syahih. Nah, di sini syahih sendiri bisa diartikan sehat atau lawan dari kata asyakim, artinya orang yang sakit. Nah, jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Nah, kemudian didefinisikan oleh Imam Asyuyuti bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit atau kuat hafalan, tidak syadz atau asing, dan tidak berilat atau cacat. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasannya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memiliki pengetahuan ataupun tambahan untuk soal ini, silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Cabang ilmu hadits yang mendalami seluk-beluk perawi hadits disebut A. Hadits dirayah, B. Hadits riwayah, C. Hadits hamiyah, D. Sunnah hamiyah, E. Sunnah aqliyah. Nah, untuk jawabannya ini adalah masuk di hadits dirayah teman-teman. Oke,
Di sini dijelaskan bahwasanya ilmu hadis diraya disebut dengan ilmu mustalahul hadis atau undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal, sanad atau matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadits atau sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Nah, adapun objek atau sasaran ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan hadis. Sehubungan dengan kesahihan hasan dan dhaifnya, berbeda halnya dengan ilmu hadis riwayah yang lebih fokus untuk mengetahui cara-cara penukilan atau pemeliharaan dan pembukuan apa-apa yang disarankan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lain sebagainya. Nah, itu untuk pembahasan singkatnya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Hadits yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut dengan A. Sahih, B. Muttafaq alaih, C. Mutawatir, D. Bukhari Muslim, E. Hadis marfu. Nah, untuk jawabannya itu ialah mutafaqin alaih. Nah, mutafaqin alaih itu artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang sama. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadits atau sunnah disebut dengan istilah A. Rawi, B. Sanad, C. Matan, D. Rijalul hadits wa sunnah, E. Urudul hadits wa sunnah. Nah, di sini jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu rawi. Nah, rawi sendiri di sini diartikan orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari orang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Nah, itu dia teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu rawi. Mohon koreksinya ya teman-teman jika saya ada penyebutan yang keliru, mohon dibetulkan di kolom komentar karena di sini kita belajar bersama teman-teman. Jadi tidak ada yang saling menggurui. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 25. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh Al-Hadits. Kemudian Al-Hadits sebagai A. Bayan tafsir, B. Bayan mujmal, C. Bayan takrir, D. Bayan tafsir, E. Bayan taudih. Nah, jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu bayan takrir. Nah, bayan al-takrir disebut juga bayan al-takkik atau bayan al-isbat. Nah, al-hadis berperan sebagai bayan takrir adalah apabila sunnah atau hadis sesuai dengan dan atau menetapkan serta memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu bayan takrir. Oke, kita akan lanjut. Salah satu rukun Islam adalah berzakat. Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surat A, Al-Maidah ayat 183, B. Al-Baqarah ayat 193, C. Ali Imran ayat 73,
D. At-Taubah ayat 103. Nah, jawabannya itu adalah yang D, teman-teman, yaitu At-Taubah ayat 103. Nah, di sini sudah cukup jelas. Di sana isinya adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Nah, itu dia teman-teman untuk penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya update di channel ini untuk teman-teman bisa gunakan menghadapi tes PDKK tahap 2. Oke, kita lanjut. Ada beberapa hukum mengenai barang temuan. Nah, hukum mengambil barang temuan menjadi sunnah apabila A. Diperkirakan akan mubazir jika dibiarkan. B. Diperkirakan akan baik jika dimanfaatkan. C. Khawatir akan diambil dan dimiliki orang lain. Kemudian D. Bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. E. Ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Nah, jawabannya itu adalah yang D, teman-teman, yaitu bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu hukum terhadap barang temuan. Yang pertama itu adalah wajib diambil, jika dibiarkan akan sia-sia. Kemudian yang kedua, sunnah apabila sang penemu sanggup merawat dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu makruh jika sang penemu tidak yakin dapat merawatnya dan tidak yakin dapat mengumumkannya. Nah, jawaban yang paling sesuai itu adalah yang D, teman-teman, yaitu bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Jadi itu yang bukan, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 28. Dunia revolusi industri 4.0 telah membawa kita pada digitalisasi kehidupan. Salah satu dampak positif adalah meningkatkan jual beli secara online. Jika seseorang membeli barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan barang dikirim kemudian menggunakan jasa ekspedisi, maka transaksi tersebut menggunakan akad A. Salam, B. Murabahah, C. Ju'alah, D. Muzara'ah, E. Mukabara, dan jawabannya itu adalah teman-temannya itu salam. Nah, di sini untuk jual beli dengan cara pemesanan, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Dan barang dikirim kemudian dikenal dengan istilah salam. Nah, salam umumnya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Namun saat ini telah berkembang mengikuti perkembangan revolusi digital. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, teman-teman, yaitu salam. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Ada beberapa keringanan atau rukhsah dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin. Berikut merupakan contoh dari rukhsah khilafah al-aula. Yang tepat adalah A. Boleh melakukan qashar salat, B. Boleh melakukan jamak salat, C. Boleh bertayamum apabila tidak ada air. Kemudian yang D. Membatalkan puasa bagi musyafir. Yang E. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
Nah, untuk jawaban dari soal nomor 29 ini adalah yang D, teman-teman, yaitu membatalkan puasa bagi musyafir. Nah, di sini adalah rukhsah khilafah al-aula adalah rukhsah yang lebih utama ditinggalkan. Salah satu contohnya adalah kebolehan membatalkan puasa bagi musafir. Nah, meskipun dirinya merasa mampu untuk berpuasa, tidak berbahaya bagi dirinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman, yaitu membatalkan puasa bagi musyafir. Oke, kita lanjut pada soal nomor 30. Dalam pelaksanaan ibadah haji, yang dimaksud dengan mikot zamani adalah A. Batas tempat, B. Batas ruang, C. Batas waktu, D. Batas suci kota Mekah, E. Batas suci kota Madinah. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang C, teman-teman, yaitu batas waktu. Nah, mikot zamani itu adalah batas yang ditentukan berdasarkan waktu, teman-teman. Nah, bagi yang berhaji, mikot bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Nah, itu dulu ya, teman-teman, untuk pembahasan soal kali ini. Kita akan bersambung di seri ketiga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi teman-teman dalam menghadapi tes P3K tahun 2022 ini. Saya Heri Purwanto, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.